Hey teman-teman kelas Sabtu, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya. Ini soalnya di Raki nih kayaknya cerah pagi ini. Iwan juga walaupun blur tapi cerah dan sepertinya binatang-binatang yang ada di rumahnya juga sedang aktif ya. Bukan binatang, sahabat fauna. Oh, sahabat fauna. Anabul, Anabul. Anabul dan sahabat fauna. Flora dan fauna, ya. Tapi Tuh, mudah-mudahan kenapa? ini ada floranya di belakangnya. Nah, ya benar. Ada dong. Apa namanya Ki, kalau itu? Monstera. 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 Hmm. Gue baru tahu monstera itu ada buahnya ya. Dan katanya Ada enak. apa ya? Oh iya? Monstera itu ada buahnya. Jadi bentuknya Oh. yang kayak panjang gitu. Hah? Gue tau gue kirain cuman kayak buah sebelum Batang aja. jadi jadi Hmm. apa jadi bibit atau apa aja gitu ya. Ternyata itu bisa dimakan dan enak katanya. Iya, iya, iya. Benar. Makanya namanya Monstera delicioso apa deliciosa lah apa gitu ya. Karena Deliciosa ya. ya karena itunya enak buahnya. Oh, Eh, boleh dicoba Ki. Gitu. Pasti lo karena nonton YouTube-nya Fahri Orchid. Enggak ya? Gue lihat itu di mana ya? Ya tapi lihat di YouTube. Ada. Oh, Nah, iya. Ini ada mas-mas namanya Fahri Orchid tuh YouTube-nya suka halo teman-teman gitu lah. Seru lah. oh, boleh nih teman-teman, silakan lihat. Mas-mas. Eh, Silakan lihat nih ya, Fahri Orchid. Jadi segala sesuatu ada ini ya sekarang apa namanya? YouTube channel khusus spesialisasinya ya. Makan, flora, fauna, apa segala macam gitu. Jadi makin makin Ya kalau terspesialis. YouTube, kalau di ini gua, di Hmm. FYP-nya YouTube gua, di ininya YouTube gua FYP. tuh kalau udah bulan September biasanya PKI yang keluar. Apa tuh? G30 SPKI. Oh, Sekarang kan 1 Oktober gerakan, ya. iya, Ini itu betul kita betul. rekaman di Hari 1 Oktober. oh benar-benar. Hari Betul. Kesatuan Pancasila ya. Hmm. Iya betul betul. Kemarin itu juga ada Nobar. perubahan kayak gue tuh lihat ada satu poster ya. Jadi pemberontakan G30 SPKI, urutannya dicoret, jadinya hanya G30 SPKI aja. Jadi peringatan G30 SPKI gitu ininya. Tidak Hmm. memberontak jadinya. Nah, ya ada dicoret sih gue juga. Ini mungkin sebuah ini baru ya. Apa namanya? Gue juga nggak tahu apakah itu benar atau enggaknya ya itu. Nanti silakan mungkin teman-teman dari kelompok pencapir bisa memberikan ya. Terutama teman-teman kelompok pencapir ya, yang mengerti kelompok pencapir angkatannya mungkin bisa memberikan konteks terhadap sebenarnya gimana gitu. Karena ya menarik aja sih ininya itu. Waktu itu juga kan ini kembali ke Monstera ya, Raki tuh waktu itu sempat menyebutkan ada satu apps ya, apps yang bisa melihat tanaman ya, apa tuh namanya? Ya, picture this. Oh Picture iya, iya. this, picture this. Keren Saya nih, mau gua beli sempat itu tapi bayar ya mahal. waktu itu. Iya bayar. Bayar dong. Kenapa enggak? Kita harus supporting tech companies. Iya Betul, kan? Oh iya betul, betul. betul, betul. Betul. Itu Gua, salah gua, satu penggunaan AI dan ML ya sebetulnya. ML itu apa? Betul. ML itu apa? Oh, Artificial Intelligence dan Machine Learning. Ini Oh, machine bisa learning. bisa banyak multi interpretasi memang. Oh, Kalau tidak tapi hati-hati. gua pernah nyobain kan dia ada free trialnya ya. Kita nyobain gini, ih bisa ya bagus juga. Ih bisa juga. Ini Oh, bagus kalau juga. berbayar, lu bisa masukin apa tanaman-tanaman yang foto ke My Garden. Jadi lu Oh, ada satu nah, kategori sendiri tuh My Garden. Jadi ada tanaman-tanaman lo nanti lu bisa kasih hmm, nama apa hmm. gitu. Nanti Oh, ada tipsnya tanaman ini kena masuk juga. matahari atau Hmm, direct sunlight atau tidak, hmm, kasih apa airnya hmm, siramnya berapa kali hmm. sehari yang Iya, gitu-gitu. iya. Kalau ada Oke. yang kuning-kuning, dia Hmm. juga ngasih tahu tuh ini biasanya kuning karena Penyakit apa apa? tanaman. Oh, sampai penyakitnya dia bisa ini ya. Iya, Hebat, hebat, hebat. Dan dari dulu dia selalu bayar atau enggak, Ki? dari gue pertama kali kenal tuh aplikasi sih bayar memang. Bayar. Dan sekarang masih ada ya? Masih, masih. Masih ada. Itu bukan Indonesia ya, mungkin Bukan, global gitu. Oh, oke, oke. Ini global. Global. soalnya semakin menarik nih, apa namanya, aplikasi-aplikasi dan perusahaan-perusahaan teknologi mungkinnya makin ke sini kan makin bervariasi ya, dan nasibnya juga bervariasi nih. Nasibnya bervariasi dan approach-nya banyak yang bervariasi. Kayak misalnya ada beberapa yang ya kayak tadi kan misalnya berbayar gitu ya, ada yang nggak berbayar tapi apa namanya
sekarang jadi mulai berbayar gitu ya, misalnya gitu. Jadi ada mungkin jadi tampak ada penyesuaian ya. Jadi misalnya kayak online aja kan, ojek online misalnya gitu kan, itu kan tarifnya naik ya, baru aja tarifnya naik ya. Ya, tarif ojek online itu naik. Juga itu juga mungkin penyesuaian dari mau nggak mau gitu ya. Mungkin udah mulai harus menyesuaikan dari sisi cost-nya udah mulai berat, atau misalnya ada tuntutan dari investor mungkin ya, untuk mulai bisa bisa profit atau at least nggak rugi kali gitu ya. Gimana Ki? Mungkin Raki atau Iwan ada pandangan mengenai keadaan dan penyesuaian dan apa ya, evolusi dari tiap-tiap company ini yang ada itu gimana tuh? Gue dulu ya Wan dikit Wan. Jadi Oh, silakan. apa namanya? Gue tuh yang paling berasa karena gue sering banget online delivery. Oh, betul. Makanan Gue ya sering atau banget online delivery. Makanan, mau makan siang, makan malam, terus cemilan, apalah Iya, pokoknya gue iya. sangat-sangat sering online delivery di Hmm. sini. Nah, online delivery itu menurut gue cukup berasa karena adjustment-nya sekarang gitu ya ke adjustment dari sisi harga. Tadi kan Tarifnya kita gitu ya. ngomongin masalah tarif Iya, ojek online ya. betul. Kalau kita bicara online delivery kan sebenarnya nggak cuma tarif ojek online, tapi ada si harga makanan kan, si Betul, betul. merchant Betul. gitu. Tarif ojeknya iya naik gitu ya, tapi menurut gua oke lah itu karena gua fokusnya bukan di apa namanya ongkir ya. Iya. Gitu. Jadi gue biasanya nyari yang deket-deket gitu Iya. kan. Tapi yang gua paling berasa itu adalah si tarif makanan. Oh, tarif Karena makanannya tarif pun makanan jadi menyesuaikan ya? ya iya, jadi dan Oh. ada komponen platform fee gitu ya, misalkan kemudian ada ini jadi mengarah ke satu merek gitu jadinya. Iya. Terus ada dan harga makanan itu yang memang lebih mahal daripada si ininya kalau kita datang langsung ke restoran ya gitu. Jadi Oh. kalau dulu kan pokoknya ya lu beli dan lu makan lu nggak pakai mikir gitu ya. Iya, Paling iya yang betul. ngebedain adalah makanannya anget atau nggak anget gitu, lebih enak di restorannya apa enggak kan Iya, gitu ya. iya, iya, Tapi iya. biaya bukan jadi faktor. Nah, sekarang biaya udah jadi faktor karena jadi yang lu lihatnya yang ya either gua kalau deket banget ya mendingan gua jalan kaki atau naik mobil ke sana beli makan di rumah gitu ya. Gitu atau gimana gitu karena jadinya sekarang mulai berasa signifikansinya mulai ada selisih harga antara online dan offline tuh mulai kerasa gitu dari seharga makanannya doang ya. Kalau ongkir gue sih masih mikir ya ini rezekinya abang Gojek lah, Iya, abang iya. ojek. Misalkan abang delivery ini rezekinya dia, gue nggak terlalu mikirin itu toh kita ongkos bensin atau ongkos Iya, jalan gitu itu. iya. Tapi harga makanannya sendiri yang menurut gue perubahannya juga lumayan Lumayan ya? signifikan. Ada berapa? 20%? Lumayan. Misalnya dari harga 10.000 nih ya? Misalnya dari Ya 10.000. 10 sampai 30% ya. Jadi Wow, kadang-kadang ada gede yang juga ya? signifikan banget. Gede ya? Kadang-kadang ada yang signifikan banget. Oh. Ada Jadi yang enggak. Gue maksudnya, nggak ngerti lah itu either strategi atau apa. Gue juga kurang paham. jadi ketika lu beli langsung, lu akan ada menu di sana, misalnya harganya 10.000 nih ya, beli roti bakar 10.000. Terus udah gitu kalau misalnya delivery, lu ada 13, misalnya jadi 13.000. Nah, si Ya. 3.000-nya itu berarti disebabkan karena bukan dari toko dong ya, bukan dari merchant. Maksudnya merchantnya sendiri. Lepas dari sana ya, maksudnya gue gini, kalau either merchantnya yang melakukan naikin harga begitu online, pasti pengaruhnya karena si platform kan. Oh, karena platform akan Misalkan memotong mungkin sebeberapa iya, persen. ya, misalkan platform, oke lo pokoknya jualan di gua, lo gua potong 20% ya dia naikin 20% naikin kan 20%, gitu betul, sebenarnya. betul. Sama aja lah gitu. Betul, betul. Dan itu Tapi jadi bukan ongkos ininya, value-nya ya jadi memang naik gitu. Pasti karena platform mau nggak mau gitu lepas dari orangnya yang naikin atau si platformnya naikin gitu. Oke. Gitu. Jadinya Nah, artinya kan sebenarnya sudah masuk fase ini ya memang nyari profit dari jaringan yang ada lah ya gitu kalau gue melihatnya. Oke. Nyari profit atau minimal mengurangi dengan banyak gitu ya.
jangan sampai rugi gitu ya. Mungkin. Karena kan Ya, ya bisa ininya jadi lah. apa tuh persepsinya kan bakar Karena uang. ongkosnya mahal gitu. Oke. Ongkos produksinya mahal. Oh, oke. Jadi menarik juga ya sekarang ke sini mulai menemukan form yang lebih ininya setelah konsumen dimanja berapa tahun tuh sejak mulai munculnya delivery apa namanya itu kan harganya cukup affordable, tetap sama gitu-gitu ya. Sekarang harganya udah mulai Ya. menyesuaikan. Subsidi berarti dikurang ya, bukan hanya BBM aja, tapi mungkin subsidi dari platform e-commerce-nya sendiri. Jadi ininya juga naik juga. Menarik juga ya. Jadi ada tadi yang lo bilang mungkin udah mulai profit itu berarti ada stage yang berbeda ya. Maksudnya udah masuk ke dalam sebuah stage di mana ya perlu profit gitu ya. Hmm. Ya. Dan mungkin Makanya kalau, gitu. kalau bisa nambahin, sebetulnya tadi kan Ebin bilang kita selama ini disubsidi gitu ya. Kalau dipikir-pikir kayak misalkan perusahaan delivery, apa, online ojek segala macam gitu ya. Itu kan di awal-awal banyak ada venture capital ngasih funding segala macam buat nge-growth market gitu ya. Iya. Dengan ngasih diskon segala macam. Jadi sebetulnya kalau gue pikir indirectly kita itu ya selama ini dikasih makan oleh venture capitalist. Jadi terima kasih kayak pada masa Yosi San gitu ya dengan vision fund-nya ataupun Google yang ngasih duit billions ke Gojek, Grab segala Terima macam kasih. gitu ya. Ya, kamu telah membantu kita meningkatkan kenyamanan Iya, dengan betul. memberikan potongan diskon untuk Hmm. naik Gojek, makanan lebih murah gitu ya. Tapi begitu subsidi cabut, waduh, kok jadi mahal gitu ya. Padahal Iya. sebetulnya kita itu terlenakan sih Iya. dengan segala macam subsidi itu. Iya. Gue jadi ingat kayak waktu di dulu waktu kuliah gitu ya. Eh, Human psychology itu kayak gitu kayak misalkan gini, kita dikasih duit secara dalam dengan tanpa ada alasan apapun Iya. misalkan setiap hari misalkan 10.000 10.000 10.000 Hmm. 10.000 10.000 tapi itu kayak ada reasonnya kenapa lo dikasih duit 10.000 lo dapat aja 10.000 terus begitu duitnya itu di stop tiba-tiba kita jadi marah loh kenapa gue nggak dapat 10.000 yang biasanya gue dapetin terus karena berarti kan kita udah kebiasaan dan tiba-tiba Terbiasa, dengan iya. 10.000 itu gitu ya. Kita jadi marah tapi sebenarnya kalau ditanya balik kenapa lu Kenapa lu marah? hak untuk dapat 10.000 itu Itu juga bukan hak lu juga gitu ya. itu hak lu juga gitu. Nah ya mungkin itu dia sih sekarang tuh honeymoon phase is over sih maksudnya. Oh, oke. Sekarang kita mungkin udah dihadapkan pada realita sebetulnya harga sebenarnya yang kita harus bayar ya seperti itu sih. Memang seperti Tapi gitu kalau ya. tapi kalau dipikir emang bener juga sih kayak orang kan mikir wah sekarang ada potongan 20% gitu ya dari kita beli makanan segala macam kita jadi rugi dong. Bener jadi kalau dipikir-pikir kalau kita masuk ke platform online terus beli makanan itu kan purchasing power kita jadi lebih rendah ya. Kita Iya. daya beli itu jadi lebih menurun karena ada harga yang lebih tinggi. Tapi kalau dipikir-pikir dengan kita bisa beli di platform online itu adalah sebetulnya luxury atau privilege dari kita yang bisa melakukannya. Karena kalau misalkan orang biasa gitu ataupun yang nggak mampu, pasti mereka kan bakalan pergi sendiri. Iya. Cuman kita kan dikasih privilege bahwa lu bisa beli makanan Mampu ya. online, datang sendiri, nggak usah repot-repot pergi ke beli makanannya sendiri, cepat datangnya gitu. Nah itulah ada harga yang mesti kita bayar sih di Iya. situ. Cuman selama ini kita terlenakan dengan segala macam diskon dan Iya, betul. subsidi itu yang dikasih sih. Iya. Jadi kita nggak biasa bayar gitu. Naik, jadi kesel. Ya. Tapi padahal sebenarnya ya kenapa lu kesel ya? Emang lu sebenarnya juga harusnya bayar aja. Nah ini kemarin tadi ini nih ada ini. Ini nih ya. Tadi ya. Jadi kita tuh sempat bahas juga ya. Tadi yang mungkin kita tuh sekarang ketika harus bayar tuh di mana nih? Di sini ya berarti Iwan. Di situ. Di sini ya kayak. Kalau Pak Raki dan Pak Ebin mungkin punya salah satu stok dari Goto gitu ya. Tentunya ingin melihat bahwa stok Goto itu menghasilkan keuntungan kan. Iya. Gimana bisa untung kalau tiap hari kita dikasih diskon. Betul. Iya, benar. Jadi ini tadi Raki sempat share ini ya. Jadi ini adalah kumulatif cash flow
ya berarti semakin atas semakin tinggi ini waktu ya. Jadi ini adalah mungkin dari investment kalau ini masih rugi. Nah, ini teman-teman kita sedang menuju naik ya. Jadi fasenya udah naik, udah di ya mungkin di sini atau lagi mau naik lah ya gitu ya. Sehingga ya ini merupakan masa teman-teman perlu bayar. Reality Karena bites untuk customer. iya, karena sedang dalam jurang kematian katanya Bin ini Bin. Oh, Sedang seru. berusaha keluar dari jurang kematian gitu. Oh, gini ya. Oh iya, benar. Oh, oke. Jadi ini technological value of debt. Oh, ini Ya. commercialization ya. Oh, oke. Jadi di sini masih tahap teknologinya, di sini mulai udah commercialization, baru naik ya, product market fit. Nah, sebenarnya yang cukup menarik ya, kayak Hmm. kemarin gue juga dikasih sama Opal Hmm. berita soal Google yang mulai sekarang bicara masalah profit ya dan efisiensi. Ah, ini nih Nah, menarik. jadi kalau kita lihat dari gambar ini itu di paling bawah ada yang namanya sources of funding. Hmm. Nah, ini ini sebenarnya gambarin jenis-jenis Hmm. investor gitu ya, Hmm. jenis-jenis orang yang punya uang lebih lah ya gitu Hmm. untuk invest. Jadi kalau kita lihat di tahapan yang awal nih pre-seed, Hmm. pre-seed ini memang sifatnya dia apa namanya ya personal funding tentu dari diri sendiri gitu ya. Hmm. Kemudian ada R&D, grants dari R&D. Jadi yang memang sifatnya sosial gitu ya. Hmm. Kemudian dapat tax benefit tuh karena pengusaha baru gitu Hmm. misalkan UMKM baru berusaha dia Hmm. dapat keuntungan tax dan lain-lain. Jadi mulai Hmm. dari sana memang untuk Hmm. bisa nyiptain teknologinya gitu ya, Hmm. membuktikan si teknologinya. Nah, memang di tahap berikutnya di tahap seed ini yang kita kenal sama angel investor. Ini ya angel Dulu kan investor. rame-rame ya Iya, istilahnya benar. angel investor. Nah, itu sebenarnya di tahapan situ barangnya Hmm. belum jadi atau Hmm. barangnya ya baru sudah jadi bentuk prototyping gitu dan Hmm. mencoba diterima nggak sih di market atau proof Hmm. of concept lah gitu. Hmm. Kalau kita lihat di fase yang atasnya gitu. Hmm. Nah, barulah kalau kita bicara visi tadi yang Iwan bilang itu sebenarnya di tengah-tengah di early Hmm. stage. Makanya kan kita suka ngelihat ada funding seri A, funding seri B, Iya. gitu ya. Hmm. Kirain Nah itu di cuma liga sepak bola aja ada seri A. iya sampai ada yang funding Oke. seri C segala gitu. Nah Hmm. itu di tahapan piloting gitu ya yang Hmm. dia kalau dikasih dengan sebenarnya kita udah proof of concept terus nyoba kalau dikasih dana lagi Hmm. dia bisa membuktikan nggak kalau dia market fit gitu. Jadi Hmm. diterima sama pasar, dia bisa handle Iya. transaksi yang memang lebih luas gitu ya Hmm. dengan investasi dan teknologinya makin dinaikin misalkan Hmm. dan Iya. penetrasi marketnya dilakuin. Nah itu sebenarnya tahapan yang bawah. Itulah tahapan di mana kalau menurut gua yang kemarin-kemarin kita seneng-seneng diskonnya gede, itulah di situ. Nah itu lagi happy-happy Hmm. tuh kita Hmm. gratis gitu ya diskon Hmm. gede-gedean. Nah itu Hmm. ada di fase itu gitu. Hmm. Nah memang kata Iwan tadi pada saat sudah proving dia apa namanya bisa diterima sama masyarakat luas, penggunanya ratusan juta misalkan atau puluhan Hmm. juta, baru dia mulai bicara private equity baru masuk. Jadi Hmm. yang namanya kan kalau kita bicara venture capital nih memang ini ya dia Hmm. risk taker. Jadi walaupun dia tidak Hmm. se-risk takernya angel investor, tapi Hmm. dia masih ya kasarnya gini kalau orang-orang bilang dari Hmm. berapa misalkan gini dari 5 investasi satu berhasil 4 gagal lah gitu Hmm. ada gitunya lah gitu ada Iya, iya. hitungan-hitungan yang dia nggak apa-apa dia invest Hmm. gagal tapi dia tahu ada invest berhasil gitu Hmm. dia apa ada yang dia jaga biar berhasil. Hmm. Nah private equity kan beda beda lagi soalnya private Hmm. equity itu ya dia invest untuk apa Harus. ya memang dia yakin gitu sama investasinya bahwa memang ini perusahaan yang menguntungkan gitu. Hmm. Debt financing kan kalau kita bicara perusahaan yang ngasih utang gitu ya artinya Hmm. dia nggak masuk sama sekali ke struktur modalnya perusahaan, Hmm. makanya dia udah yakin juga kalau si perusahaan bisa Bisa bayar bayar. utang gitu kan. Hmm. Nah tahapan itulah mulai bicara masalah kalau gue bilangnya jebakan-jebakan kapital gitu ya, artinya lo Jebakan kapital. Aku seneng nih nah, istilah-istilahnya. mulai terjebak dengan kapital Hmm. structure lo sendiri dan lo diminta untuk bisa menghasilkan uang Hmm. untuk bicara sustainability-nya bisnis gitu. Hmm. Nah kalau gue lihat di beberapa perusahaan ya
disinilah fase-fase nih sejak venture capital masuk, inilah fase-fase di mana orang-orang tua mulai masuk gitu sih. Nah, karena harus udah yang pasti-pasti ya, ini Ya, pasti-pasti yang berpengalaman. pengalaman gitu kan. Iya, iya, iya. Gitu kalau gue bilang. Karena apa namanya tadi menarik juga ya, nanti mungkin Raki bisa nyambungin sama hal mengenai kaos ya, tapi attraction sama talent juga ya kalau dari sisi people jadi tadi berbeda banget, berbeda ya, ya karena istilahnya kan kalau di sini istilah kata ya, kalau di sini itu kan orang masih young and free purpose of the company gitu-gitu kan, masih banyak. Oke, kita ini idealism masih muncul ada di sini, sehingga apa ya, dari sisi reward berbeda juga, terus udah gitu bahwa gue ini ada di perusahaan yang ada mungkin social purpose-nya yang lebih gede gitu, misalnya apa segala macam, tak. Nah, makin ke sini makin karena harus mulai pasti untung ya gitu, apa segala macam ya, memang udah akan beda juga gitu. Yang gue menarik tadi kaos, gimana Ki? Yang kaos, ini kaos tidur apa kaos yang mana? Kaos. Nggak, gue bilang makanya kita mulai melihat di perusahaan-perusahaan yang so-called atau dulunya dibilang startup adalah orang-orang tua menggunakan kaos gitu. Itu. Jadi anak muda wannabe ya ini ya. Enggak, karena jadi memang di sini orangnya atau si talent dan manajemen dari si organisasinya juga udah yang profesional, full of experience, yang bisa membawa lebih certainty terhadap growth dari company-nya ya Ki ya. Ya. Gitu. Ini menarik juga ya. Jadi ya mungkin secara simpel, mungkin kalau untuk anak-anak yang sangat muda ya, at the end ini bukan at the end ya, at this stage ini adalah ya company yang seperti yang lu biasa aja, company biasa gitu. Just another company. malah menurut gue ya gue nggak tahu, ini beberapa insight yang tadi Raki cerita. Jadi kita tuh kan si startup tuh bisa jatuh di sesi mana aja kan ya. Maksudnya dia bisa nggak berhasil gitu. Jadi di sini ternyata product market fit-nya enggak gitu ya. Oke, atau dia bisa sampai sini tapi nggak bisa sampai sini. Ketika sini aja udah banyak, belum tentu dia bisa naik untuk dapetin profit ya. Itu juga kan. Jadi di setiap di setiap phase ini itu ada bisa nggak berhasil lah gitu kan. Gitu. Nah, sedangkan gue lagi melihat kalau perusahaan biasa tuh kan dari sisi cash flow atau apa harus selalu di sini. Ya nggak harus selalu ya. Cuma maksud gue lebih sering dibaca ini dari awalnya tuh mungkin, atau nggak sampai ke sebawah ini lah. Minimal di sini lah. Gitu tuh. Enggak, ya kalau pendapat gue sih ya, sebenarnya ini siklus hidupnya perusahaan biasa aja sebenarnya. Yang membedakan gitu ya, kalau gue dengar dari Kang Tito kemarin, kebetulan habis ngobrol-ngobrol banyak juga sama Kang Tito. Kalau menurut pendapatnya beliau juga yang membedakan adalah teknologi. Itu yang membuat proses ini menjadi lebih cepat dan masif gitu, karena banyak orang yang bisa melakukan. Dan sebenarnya trial and error itu juga sangat lebih dimungkinkan. Kenapa? Karena investasinya nggak gede. Investasi awal ya. Lo ngebuat teknologinya waktu di awal itu nggak besar. Lo bikin apps-nya pertama itu nggak besar investasinya. Gitu. Jadi bukan yang butuh kapital yang besar. Tapi memang pada saat lo bicara penetrasi market, ngembangin fitur dan lain-lain, itulah lo butuh investasi kan, makanya angel investor mulai muncul, kemudian masuk ke venture capital. Nah, orang yang mencoba di fase pre-seed gitu ya, mencoba membuat aplikasi, itu kan banyak. Kenapa? Karena tadi affordable gitu. Ini tuh bisnis yang affordable. So, sekarang bayangin sama diajakin, oke lo kita bisnis tambang batu bara, kan nggak mungkin gitu, nggak mungkin semua orang bisa, karena lo harus punya modal untuk bisa, iya kan, kecuali di taman lo, di di tanah keluarga lo ada tambang batu bara gitu, dan lo bisa gitu ikutan tuh bisnis tambang batu bara kan gitu ya masalahnya ya. Kita tuh
bisnis yang biasa tuh memang butuh kapital di depan yang lumayan ini gitu. Kalau Iya, menurut gue iya, gitu iya. ya. Jadi sebenarnya kalau sisi fase sih sama-sama aja, Sama walaupun aja ya. istilahnya nggak keren-keren, nggak ada angel investor seri A, seri B, seri C ya gitu. Tapi apa namanya prinsipnya sih menurut gue sama. Oke. Dan ada ke bawahnya juga dulu ya. Cuman Pasti. memang makanya zaman dulu mungkin bahasanya, gue mau buka bisnis tapi gue nggak ada modal. Nah ini modalnya inilah. Dia kan pasti akan turun dulu juga selalu kan. Dia kan selalu akan Iya. turun juga karena istilahnya ya dia Ya, harus cuma mungkin berani turunnya mungkin nggak se ekstrim sedalam ini. ini ya gitu. Oh, ya kan ini kan, tapi kan ya kayak Ebin kan ngerasain sendiri punya perusahaan sendiri gitu kan, pasti ada fase Iya, ya iya, kan, iya, lo iya, keluar betul. uang, iya revenue nggak Iya, ada gitu iya, iya, dari betul. kocek sendiri gitu misalkan, ya mungkin nggak dapat investor lah misalkan Iya, iya. perusahaannya, tapi lo jalanin tuh fase itu gitu. Tapi sekarang sama aja kayak gini kalau misalkan si SVB Academy ini mau lebih masif gitu kan, Iya, lo butuh apa? iya, Lo iya, butuh betul. marketing yang lebih gila kan? Lo butuh tampil di semua Instagram profilnya orang misalkan, atau segala macam lah gitu. Nah, kalau memang produk market fit ini masuk akal buat venture capital, kan venture capital mau aja injek uang bin ke SVB Academy gitu, let's say. Iya, iya, betul. Ya, dengan apa namanya, dengan janji dan proyeksi kita di sini. Proyeksinya, nah di sini udah mulai dikejar-kejarnya ya. Ini. Mana untungnya? Katanya bisa bikin untung gitu kan. Iya. Ini menarik aja sih. Jadi maksudnya menariknya tuh adalah ya mungkin yang kata Raki tadi ya. Ini di sini ada semacam demokratisasi demokratisasi bisnis. Jadi nggak harus semua yang punya capital karena lebih affordable apa segala macam. Tapi makin ke sini ya, makin ke sini tetap aja capital. Ya, makin sini ujungnya sama aja di sini gitu ya. Cuman minimal ada kesempatan. Minimal pas awal ada kesempatan dan maksudnya bisa lebih terbuka lah. Kalau misalnya kayak bisnis tambang kan hanya untuk yang capital gede aja gitu ya. Jadi menurut gua di sini juga dengan teknologi juga sebenarnya menurut gua cukup tetap membuka ya kesempatan ya. Kalau misalnya gue dengar tadi, oh berarti orang yang ini cukup affordable dan bisa buka. Cuman makin ke sini ya, lu harus deal at least atau collaborate atau dibantu dengan capital gitu ininya. Yeah. Ininya ke sana dan ya diharapkan at the end of the day bisa dapat profit dan untuk mendapatkan certainty of profit yang kita mungkin perlu orang-orang profesional yang mungkin sudah nggak terlalu muda lagi yang berkaos ya, willing untuk pakai kaos. Asik. Sip. Nih, kelompok pencapir ini kayaknya topik yang sangat menarik ya. Karena cukup dekat, nah gue sendiri jadi lumayan mendapatkan pencerahan mengenai si fasenya dan mungkin kalau misalnya ada kelompok pencapir pengen kasih komen terus udah gitu mengenai fasenya atau sekarang lagi ada di mana tantangannya atau apa, silahkan share di komen ya biar kita bisa bahas lagi atau misalnya ada part kecil apa yang kita bisa bahas dengan lebih dalam. Oke, teman-teman, kelompok pencapir semua, sampai ketemu ya di kelas Sabtu dengan topik yang selalu menarik. Bye.